Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Semoga Anda tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk menjalani hidup yang penuh dengan perjuangan ini. Kali ini saya akan memperkenalkan segmen baru dari channel Hello Kuzer, yaitu segmen Dunia Musik. Dalam segmen ini saya memberikan informasi tentang seputar fakta unik, informasi tentang musik, kebudayaan, pengetahuan tentang musik, dan lain-lain yang membuat mindset Anda tentang musik bisa lebih berwarna. Pada video kali ini saya mengupas pengetahuan Anda tentang musik. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik memiliki arti ilmu atau seni menyusun nada atau suara, urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Musik ditemukan di setiap budaya, baik masa lalu maupun masa kini, menyesuaikan antara waktu dan tempat. Karena semua orang di dunia, termasuk kelompok suku yang paling terisolasi pun memiliki bentuk musik. Dapat disimpulkan bahwa musik mungkin telah hadir di leluhur manusia sebelum penyebaran manusia di seluruh dunia. Akibatnya, musik mungkin telah ada selama setidaknya 55.000 tahun. Dan musik pertama mungkin telah ada di Afrika dan kemudian berkembang menjadi bagian dasar dari kehidupan manusia. Berikut adalah sejarah tentang musik yang berkembang pada zaman ke zaman. Sejarah musik Mesir mulai tahun 2000 sebelum Masehi. Sejarah musik beserta alat-alat musik bangsa Mesir diketahui berkat adanya monumen-monumen berupa prasasti seperti harpa-harpa dalam bentuk-bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, lira, gitar, mandoling, dan seruling tunggal maupun ganda. Pada makam-makam yang megah tertulis pada dinding riwayat kehidupan manusia rumah tangga bangsa Mesir. Dan dari situ kita melihat bahwa seni musik mengambil peran besar dalam mengiringi kebaktian seperti tari-tarian, ratapan, dan kematian, juga jamuan-jamuan makan. Musik Yunani tahun 1100 sebelum Masehi. Apa yang kita sebut dengan bangsa Yunani dan bangsa yang menyebut dirinya Hellas adalah bangsa yang sebagian besar berasal dari Indo-Jerman. Hellas adalah putra dari Raja Phthia di Tesalia yang jadi mitos suku nenek moyang atau suku Hellas. Masa mistis 110 sebelum Masehi. Seperti bangsa-bangsa kuno yang lain, kepercayaan bahwa seni berasal langsung dari dewa-dewa. Dewa dan pelindung kesenian adalah Apollo. Kepahlawanannya yang pertama adalah mengalahkan Piton, yaitu seekor naga yang datang dari kegelapan. Karenanya, madah Yunani terkait dengan kejadian itu, dan di kota Delphi, kesenian Pitis dirayakan dengan nyanyian dan permainan musik dengan alat musik dawai. Musik Arab dan bangsa-bangsa yang memeluk agama Islam. Masa prasejarah 3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Sumber pertama dalam musik Arab terdapat pada prasasti Assyria dari abad 7 sebelum Masehi. Arab memiliki peranan penting dalam musik terutama bagi daerah Mesir dan Mesopotamia. Hal ini terjadi karena Arab berdagang sejak dulu. Maka Arab berkontak dengan bangsa-bangsa sekitarnya, termasuk berdagang dengan orang Mesopotamia, Yahudi, kemudian Yunani. Pengaruh timbal balik tampak kemudian dari nama alat musik Arab yang dipakai di lain tempat dengan nama berbeda-beda, semisal gendang yang bernama tabel. Dalam bahasa Tibrani disebut tibela. Sebelum lahir agama Islam, tampaknya orang-orang Arab memakai musik juga untuk agama animisme. Sama seperti kebudayaan sekitarnya, dewa Du'l Syar dihormati dengan madah-madah, dukun atau syair. Melalui musik dapat memanggil ruh atau jin dan sebagainya. Sebelum agama Islam, abad 1-7 Masehi, raja-raja
Arab Selatan memang mendukung musik dan sastra, maka hingga sekarang orang Arab Utara memandang daerah Yemen Selatan sebagai tempat lahirnya musik Arab yang sebenarnya. Namun, kerajaan Arab Selatan jatuh berkaitan dengan jatuhnya Mesopotamia, maka terjadilah transmigrasi dari selatan ke utara pada abad kedua Masehi. Dengan demikian, perkembangan musik pada 3 pusat, Syria, Mesopotamia, dan daerah Arab Barat. Musik Tiongkok tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Tiongkok menceritakan asal-usul susunan nada mereka pada tahun 2700 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Kaisar Huangdi, yang menunjuk seorang yang bernama Linglun untuk membuat peraturan serta menentukan nada dari ilmu olah nada atau seni dengan nada-nada. Linglun mengemban tugas tersebut pergi ke daerah Xingyun dekat mata air Sungai Huanghu, di mana terdapat sebuah gunung dan berhutan kayu serta bambu yang lebat. Di hutan tersebut, Linglun mendapat gagasan untuk membuat pipa-pipa seruling dari ranting bambu dengan berbagai macam ukuran, dan di dalam hutan tersebut terdapat sepasang burung ajaib yang bernama Fung Huang. Burung jantan yang disebut dengan Fung menyanyikan 6 nada, dan burung betina disebut dengan Huang menyanyikan 6 nada yang lainnya, dan berpadu menjadi kesatuan nada yang disebut dengan nada jantan dan nada betina, atau dikenal dengan setengah nada. Kemudian Linglun menirukan nada burung yang didengarnya tersebut dengan seruling, sehingga timbul nada yang terendah dan diberi nama nada itu disebut dengan kung atau nada besar. Nada besar ini kemudian bernama Istana Kaisar, dan seruling yang membawakan nada tersebut dibuatnya dengan ranting bambu yang bernama Huangsung, yang memiliki arti jam kuning. Nada tersebut adalah nada yang dikeluarkan oleh burung ajaib Fung Huang, maka Linglun menetapkan nada tersebut sebagai nada purba atau nada permulaan. Dengan penemuan ini, Linglun kembali ke istana untuk menentukan nada yang tepat. Ia menuangkan semacam biji gandum berwarna hitam yang kemudian disebut dengan Zhou ke dalam seruling bambu untuk mengetahui nada dasar yang diinginkan. Bangsa Tiongkok telah mengetahui cara mengukur interval nada dengan menggunakan pengaruh gabungan antara mitos dan memperhitungkan matematis, menurut keterangan oleh Amyot dalam bukunya Memoires sur la musique des Chinos. Musik India tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa India kuno menganggap bahwa musiknya berasal dari dewa-dewanya. Saraswati, istri dari Brahma, menganugerahkan kepada umat manusia, yaitu disebut Vina. Maka dari itu Saraswati dianggap sebagai pelindung dari seni suara. Di dalam kitab Veda, buku suci dari penganut Brahma, tepatnya dalam Rig Veda 1500 sebelum Masehi, terdapat himne-himne yang termasuk dalam bidang seni musik. Para Brahmana menyimpan banyak naskah nyanyian kuno yang mempunyai kekuatan gaib. Beberapa lagu dianggapnya dapat membuat mukjizat-mukjizat besar, seperti memaksa manusia atau hewan untuk bergerak menurut apa yang dikehendaki oleh penyanyi. Tangga nada yang tertua yang terdapat pada bangsa India mirip dengan tangga nada kuno di Tiongkok yang terdiri dari 5 tingkat. Dengan demikian, terbuktilah bahwa di antara kedua bangsa tersebut ada hubungan yang dekat sejak zaman kuno. Seperti pada bangsa Tiongkok, tangga nada India lama-kelamaan berubah juga menjadi tangga nada dengan 7 tingkat. Di dalam kitab suci Narayan terkandung dalam teori musik dalam bentuk syair. Irama lagu India adalah sangat berubah-ubah disebabkan oleh besarnya atau banyaknya corak bait syair-syair Hindu. Alat musik India adalah Veena, yaitu alat musik petik India. Alat itu mempunyai 7 dawai dengan jangkauan nada yang lebih luas dari 2 oktav. Alat ini dikenal dari dongeng bahwa alat ini ditemukan oleh Saraswati, Dewi Seni India, dan adalah alat yang paling disukai oleh dunia.
Alat kedua yang berdawai adalah magaudi yang berbentuk gitar. Kemungkinan besar berasal dari Arab. Pawang-pawang ular India menggunakan alat ini dengan pagdawai yang biasa untuk menyihir ular. Adapun alat tiup yang sudah dikenal bangsa India seperti seruling tunggal dan seruling ganda. Terdapat juga alat gesek sejenis biola yang namanya serinda, juga digunakan dalam seni musik India. Musik Indonesia. Musik Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu zaman prasejarah sebelum abad 1 Masehi. Imigrasi pra-Melayu. Pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi terjadi suatu perpindahan bangsa dari Asia Tengah ke Asia Tenggara. Mereka membawa serta kebudayaan bambu serta teknik pengolahan ladang, terutama di Annam, di daerah Tiongkok Selatan. Mereka mengembangkan semacam lagu pantun di mana putra dan putri bernyanyi dengan cara sahut menyahut. Imigrasi Proto-Melayu pada zaman perunggu abad 4 sebelum Masehi. Sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, daerah Tiongkok Selatan bernama Annam, tangga nada pelok ikut dibawa ke Indonesia oleh sekelompok Proto-Melayu. Alat musik yang dibawa adalah gonggong dan ditemukan di Pulau Jawa. Demikian sejarah tentang musik yang berkembang dari masa ke masa hingga sampai saat ini. Musik sangat familiar di telinga kita dan kita dengarkan setiap hari. Dengan berkembangnya musik dari zaman ke zaman, musik yang sekarang mengalami transformasi yang sangat pesat. Kita tahu sudah ada ribuan jenis musik dan genre seperti pop, rock, gambus, dan musik elektronik, serta musik lain-lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Terima kasih pemirsa telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe dan like bagi yang suka. Kalau tidak suka, dislike saja. Mari kita diskusikan di kolom komentar jika ada sejarah musik yang terlewatkan. Saya Kuzer, keep listening music.